Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Yulia Sukma di podcast Emak Berbagi. Gimana nih kabarnya semuanya? Semoga kalian dalam sehat ya. Yang sedang sakit semoga diberikan kesembuhan. Yang sedang militan kelancaran dan jalan kelumin. Kali ini tentang di malu dan mengapa tidak. Semoga bisa diambil hikmahnya dan bisa bermanfaat bagi siapa saja yang mendengarnya. Kerja kasar di luar negeri, mengapa harus malu? Yang dipikirkan orang Indonesia itu keluarga ada orang Indonesia pergi ke luar negeri itu adalah enak ya, di luar negeri bisa liburan terus, enak ya bisa makan ala-ala, enak ya kehidupannya terjamin di sana, fasilitas semua teratur, sekolah enak, nggak ada PR-nya. Ya, saya sendiri juga berpikir seperti itu pada saat saya ikut berangkat. Tapi beberapa kenyataan yang tidak sama dengan harapan banyak orang itu adalah yang pertama, kita harus berjuang dengan kuliahnya. Saya juga juang ngurusin anak sendirian, bantu ya walaupun anak saya itu saya juga dulu bukan ibu rumah, saya bekerja yang enggak dengan visi dan keadaan keluarga di sana. Kemudian harus menghidupi keluarga dengan keterbatasan yang terkadang memakai uang tabungan di Indonesia jika beasiswa itu terlambat. Akhirnya karena latar belakang itu yang biasanya orang Indonesia tuh agak malu ya kalau bekerja yang non formal. Selain itu juga tidak biasa bekerja susah dan keras. Terutama saya, jujur saja, saya selama di Indonesia, selama saya kecil sampai akhirnya saya menikah, itu saya jarang bekerja kasar ya, bekerja keras. Bahkan saya bersih rumah saya itu sampai saya ke Auckland tuh saya pakai. Jadi bagi saya bekerja keras, bekerja non formal itu adalah sesuatu pengalaman yang baru yang belum pernah saya lakukan. Kemudian kadang-kadang juga disuruh pulang karena tidak sesuai dengan harapan. Kadang juga tidak kuat karena bekerja non formal itu membutuhkan fisik yang kuat, membutuhkan tekad yang kuat. Terkadang teman-teman juga banyak yang sakit badannya, kemudian juga capek di badan, lelah di pikiran, sesuatu yang belum pernah dikerjakan, dan itu bekerja menggunakan tenaga yang cukup ekstra. Akhirnya juga teman-teman ada yang bertahan, ada yang tidak. Yang bertahan ini bonusnya adalah badannya jadi kurus, jadi kayak diet secara tidak langsung. Kemudian kenapa harus bekerja yang non formal? Terutama yang pertama adalah susahnya mencari pekerjaan yang formal dengan kemampuan spesifikasi pendidikan yang ada di Indonesia. Terutama saya adalah lulusan manajemen umum dong, banyak sekali lulusan manajemen lebih bagus di Auckland dengan pengalaman yang lebih bagus juga. Tentunya di sana juga orang kuliah itu juga mencari pekerjaan juga kesusah. Apalagi kita yang migran dengan pengalaman yang terbatas, agak berjuangnya harus benar-benar ekstra, harus punya kelebihan, harus punya pengalaman pekerjaan di sana. Seperti volunteer itu juga harus banyak. Kemudian cari uang buat hidup ya, terutama kalau kita hidup kita selalu kenapa aja, udah nggak usah malu lah, kita harus bertahan. Di sana juga banyak teman yang senasib, perasaan yang sama, yang punya nasib yang sama. Jadi kenapa kita juga mengenal yang sama, banyak kok support system yang ada di sana, ya kan? Apa yang saya lakukan? Kerja non formal apa? Kerja kasar apa yang saya lakukan? Yang pertama adalah kerja cleaning, bersihkan 2 rumah. Ini keras, tapi ternyata dibandingkan kerjaan saya selanjutnya ini, kerja ini lebih mudah. Dan saya senang bersihkan rumah ini, walaupun rumahnya tuh besar ya. Saya bersihkan 4-6 jam, dibayar $15 per jam, 1 minggu saya 2 hari. Rumahnya rumahnya saya belum pernah masuk rumah. Kalau di sini bilangnya rumah sultan, 3 atau 4 ya. Gym, kolam renang, mandinya tuh 4. Itu besar sekali, masuk itu pakai pin. Kadang kalau saya pinnya salah, saya nunggu di depan dulu, nunggu si bos datang dulu, baru saya lupa sama pinnya, baru dibukain pintu. Semua tuh serba otomatis ya, serba otomatis. Itu pun kita nggak pakai sapu ya, kita pakai vakumnya pun juga yang di pundak itu. Kadang juga saya pakai yang punya rumah, peralatan juga dari yang rumah itu. Kerjaan saya lap-lap, bersih-bersih vakum, setrika, bersih kamar mandi, tempat tidur, bersihin gym, ruang biliar, dapur, semuanya dibersihin sendiri. Akhirnya belajar bersih-bersih rumah. Semua tuh detail. Dari yang awal saya tuh cuma nyetrika, akhirnya saya jadi nyetrika, jadi ngepel, jadi bersih-bersih, jadi semua. Karena ya itu, walaupun apapun pekerjaan mengerjakanmu juga akan ringan ngerjakannya. Walaupun pulang-pulang teman saya ada yang teler, capek banget gitu. Ya pertama seperti itu, tapi lama-kelamaan udah biasa, senang. Kapan ya kerja lagi? Kalau bosnya itu rumahnya direnovasi, adalah bosan dengan rumah yang begitu-begitu aja, padahal rusak juga enggak, kotor juga enggak ada yang kotor, enggak ada yang harus dibetulkan, hanya karena bosan dengan itu aja katanya. Luar biasa, bongkarin semuanya.
Kemudian setelah dari situ saya hamil. Hamil tuh saya tetap bekerja, tapi ternyata saya ngeflag, spotting ya, nggak sampai pendarahan, karena saya harus angkat ember dari bawah ke atas, saya harus ngepelnya. Ternyata nggak kuat. Kalau saya pribadi, kalau kuat saya lakuin, tapi ternyata saya nggak kuat. Saya izin untuk saya diperbolehkan. Kemudian saya pas lahiran, saya lagi ternyata itu renovasi rumahnya dan tinggal di Bali untuk. Akhirnya saya kerja housekeeping di apartemen tuh ada hotelnya. Di sini kerjaannya jauh lebih berat dengan target yang lebih berat. Saya kerja cleaning. Teman saya kerja housekeeping itu ada yang sampai badan pegel, sampai nangis karena saking bagi dia merasa berat ya kerjaan itu. Pertama kali saya kerja housekeeping, kaki saya tuh udah sakit. Kaki saya sakit, tangan saya sakit, udah tak pijet sama kami, udah pakai bawa counterpin, pakai koyok segala macem, sampai akhirnya dia mau nyerah apa enggak ya. Padahal cuma 1 minggu 2 kali. Waktu itu saya pertama, tapi 3 kali perlu sampai untuk mengerjakan. Kadang-kadang harus balik lagi karena saya lupa penataannya, saya lupa tempatnya, saya lupa tempat itu bolak-balik. Tapi di 2 minggu saya jadi agak cepat. Bulan itu saya udah tahu flow tempatnya, tahu penataannya. Yang pencapaian saya terbesar hari saya bersih 15-an kamar tuh 8 jam kerjanya lumayan itu, karena satu kamar itu kadang 10 sampai $15. Yang biasanya teman saya ngerjakan 40 menit, saya bisa ngerjakan 30 menit. Kadang yang ekspres saya bisa ngerjakan 20 menit. Dari satu kamar lain, ini ganti linen, balik lagi, karena 4 kamar tuh saya harus balik ke storage untuk ngambil linen karena kan keterbatasan trolinya. Terus bolak-balik. Pertama nangis, sedih kan, sakit semua, tapi lihat uang yang ada di tabungan itu rasanya oke. Anak saya bisa makan nih, misalnya juga bisa kuliah, udah saya kan. Sampai akhirnya si bos itu bilang, Yulia tolong dong kamu cover si A, kamu cover si B. Sampai bos saya tuh akhirnya menjaga anak saya, karena saya bilang, bos ini kalau weekday saya tuh nggak bisa karena saya punya bayi. Akhirnya bos saya dong jadi neni untuk anak saya hanya karena dia minta saya untuk bekerja. Dan saya berapa kamar bos? 4 kamar, saya kerjakan 2 jam selesai 4 kamar. Nggak bisa terlalu lama ya bos, soalnya saya punya anak saya masih bayi dan tidak biasa untuk minum ASI yang ada sama saya. Itu pun bos saya harus mendulang ASI itu tadi, atau nemenin makan, nemenin main. Alhamdulillah anak saya baik-baik aja. Sampai akhirnya saya udah 1 tahun, itu pun kadang saya ajak dia untuk kerjaan saya. Saya bilang, bos saya bawa anak ya, boleh nggak? Boleh, yang penting kerjaanmu selesai, beres. Saya bawa anak. Kadang anak 2 saya bawa, jadi anak-anak itu ngelipetin linen, geret troli, dan tahu kalau ibu itu memang kerja housekeeping, dan kadang mereka itu bahagia kerja housekeeping sama saya. Kadang saya juga sama suami saya, bantuin biar cepet kelar. Bos saya tenang, penting kerjaan kamu, mandi di sana, terserah, yang penting kerjaan selesai. Saya itu yang terakhir itu bahagia banget kerja housekeeping ini, walaupun kerjaannya berat, tapi bobot saya turun. Saya bahagia, kerjaan saya kelar dan saya bisa menghasilkan uang yang lumayan di sana dengan produktivitas yang bagus. Suami saya kerja 4 jam, saya kerja 8 jam, itu sama seperti saya kerja 5 jam dapatnya. Bangga dong, kerja 8 jam, saya kerja 5 jam, dapatnya sama. Kalau saya 8 jam justru bisa mengcover suami. Apalagi kadang bos saya, udah tolong bantuin kerjain apa itu, dapat bahan lebih lumayan kan. Itu yang buat saya di luar pengalaman kehidupan saya, yang dimana saya adalah suami saya bilang kamu tuh minim pengalaman, tapi akhirnya saya bisa membuktikan bisa bertahan dengan motivasi saya nggak mau pisah, karena saya nggak bisa membiarkan saya sendiri kuliah dan sendiri, ya saya lah yang juang untuk lebih. Nah, ada yang tanya, saat kerja anak di mana? Saat kerja kalau weekdays anak saya di daycare, saya di sekolah, tapi saat nggak bisa itu kadang anak saya bawa, dan bos saya yang menjaga anak saya yang kecil, waktu itu masih belum tahun. Kalau weekend sama suami saya di apartemen. Nah, motivasi saya adalah perut butuh diisi, dapur harus tetap mengepul. Buat apa malu? Selama masih bisa bekerja dan halal, saya lakukan apa yang alhamdulillah selesai sudah cerita saya. Hikmah yang bisa dipetik, ambil positif, menginspirasi. Jangan lupa ikuti dan selalu simak podcast Emak Berbagi ya. Terima kasih. Sampai bertemu di cerita Emak Berbagi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.